keluarga, Darwin Núñez berkelahi dengan pendukung Kolombia setelah diserang. Virgil van Dijk akan pertimbangkan masa depan di klub dan tim nasional Belanda setelah tersingkir dari Euro 2024. Fabrizio Romano, Liverpool telah adakan pertemuan dengan agen Ederson, namun kesepakatan bisa jadi sulit. Arne Slot tidak ingin jual pemain berusia 21 tahun ini. Bela keluarga, Darwin Núñez berkelahi dengan pendukung Kolombia setelah diserang. Kedua tim bertemu untuk memperebutkan satu tempat di final di North Carolina pada Kamis dengan tim Luis Diaz yang keluar sebagai pemenang. Namun kejadian buruk yang terjadi di luar lapangan adalah hal yang mendominasi berita utama. Dengan perkelahian yang terjadi di tribun penonton setelah peluit akhir berbunyi. Pemain bertahan Uruguay, Jose Maria Giménez, menjelaskan setelah pertandingan, para pendukung Kolombia menyerang semua keluarga kami, sehingga berada dalam bahaya. Kami harus bergegas ke tribun untuk menyelamatkan orang-orang yang kami cintai. Dengan bayi-bayi yang baru lahir, ini benar-benar bencana, tidak ada satupun polisi. Mereka muncul setengah jam kemudian, sebuah bencana, dan kami ada di sana, membela diri kami dan orang-orang yang kami cintai. Laporan langsung ESPN dari stadion menambahkan lagi, beberapa pemain di bangku cadangan Uruguay, para pemain pengganti, mulai berlari dengan panik ke arah pembatas dan mencoba memanjat dan masuk ke tribun penonton. Núñez adalah salah satu pemain pertama yang menaiki tribun. Dan tinju ke arahnya dan satu tinju terlihat jelas mengenai wajahnya. Luis Suarez mengatakan pasca pertandingan, mereka berusaha melindungi keluarga mereka. Ada banyak kerabat dan anak-anak yang terdampak. Anda tidak berdaya dalam situasi tersebut. El Observador, sebuah surat kabar Uruguay, mengatakan bahwa Ronald Araujo, Matias Vina, dan Matias Oliveira bersama dengan Núñez ketika kelompok pertama menaiki tribun penonton dengan perkelahian yang berlangsung selama setidaknya 10 menit. Pernyataan FA Uruguay, Presiden AUF, Ignacio Alonso, mengatakan kepada para wartawan, para pemain bereaksi secara naluriah terhadap apa yang alamiah, yaitu membela dan melindungi anak-anak yang ada di bagian tribun. Para wanita yang diserang, para istri, ayah, anak dan saudara laki-laki yang ada di sana. Itu adalah respon naluriah seorang ayah. Itu adalah reaksi alami yang terjadi dengan logika, mengingat apa yang terjadi di sekitar mereka. Virgil van Dijk akan pertimbangkan masa depan di klub dan tim nasional Belanda setelah tersingkir dari Euro 2024. Menurut TheAthletic.com, Virgil van Dijk mengatakan bahwa ia akan mempertimbangkan masa depan di klub dan internasionalnya. Setelah kekalahan Belanda di semifinal Euro 2024 dari Inggris, Van Dijk melihat timnya kebobolan gol di menit-menit akhir saat melawan Inggris di Dortmund Rabu malam saat Belanda kalah 2-1. Bek tengah ini adalah kapten klub dan negaranya, namun hanya memiliki 1 tahun tersisa dalam kontraknya di Liverpool. Ditanya tentang masa depannya, Van Dijk melalui kantor berita Reuters mengatakan,
saya akan berpikir dengan hati-hati pada musim panas ini tentang apa yang saya inginkan di level klub dan sebagai pemain internasional. Kemudian kami akan mencobanya lagi. Tetapi pertama-tama kami akan memulihkan diri. Setelah musim seperti ini, di mana segala macam hal telah terjadi, itu menjadi emosional pada akhirnya karena itu sudah berakhir. Van Dijk hampir selalu tampil untuk Liverpool selama musim 2023-24 Premier League. Tampil di semua pertandingan liga mereka, kecuali 2 pertandingan di mana ia terkena skorsing. Pada bulan Mei, dia mengatakan tidak ada kabar tentang situasi kontraknya di klub Merseyside, yang sejak saat itu menunjuk rekan senegaranya Arne Slot sebagai pelatih kepala yang baru. Van Dijk juga tampil sebagai starter dalam 6 pertandingan Belanda di Euro 2024, menambah jumlah penampilan internasionalnya menjadi 74. Transfer dan rumor. Fabrizio Romano, Liverpool telah adakan pertemuan dengan agen Ederson, namun kesepakatan bisa jadi sulit. Fabrizio Romano telah mengklaim bahwa Liverpool dapat memperkuat barisan gelandang mereka di bursa transfer musim panas, setelah mengadakan beberapa pertemuan dengan agen salah satu pemain Serie A di posisi tersebut. The Reds telah dikaitkan dengan Ederson dari Atalanta dalam beberapa pekan terakhir, dan pemain berusia 25 tahun itu mengaku tentang kemungkinan pindah ke Premier League. Asal Italia menyampaikan kabar bahwa para petinggi Anfield telah bertemu dengan perwakilan pemain asal Brasil tersebut, meskipun belum ada proposal konkret yang akan ditindaklanjuti. Romano menyatakan, "Saya tidak akan terkejut jika Liverpool mencari seorang gelandang pada musim panas ini, karena sebagai contoh, mereka telah melakukan beberapa pertemuan dan kontak dengan agen Ederson dari Atalanta. Dia adalah salah satu pemain yang dipertimbangkan Liverpool di lini tengah, tetapi tidak pernah mengirimkan proposal, karena mereka tahu ini akan sulit dan rumit." Para petinggi Atalanta memiliki reputasi sebagai negosiator yang terkenal tangguh di bursa transfer, yang mungkin menjelaskan mengapa Liverpool mengaku betapa sulitnya mendapatkan Ederson dengan harga yang pantas. Pada usia 25 tahun, ia berada di usia yang ideal untuk memberikan dampak langsung di Anfield, sekaligus menjadi opsi jangka panjang, dan ia pun dapat beradaptasi dengan berbagai peran di lini tengah, terutama sebagai pemain nomor 8 atau gelandang bertahan. Torehan 6 gol dalam 36 pertandingan Serie A musim lalu merupakan pencapaian yang cukup baik bagi seorang pemain di posisinya. Dan kualitasnya sebagai seorang pemain bertahan ditunjukkan dengan rataan tackle sebanyak 2.47 tackle dan 1.4 intersep. Hal tersebut menempatkannya dalam jajaran 15% pemain bertahan terbaik di 5 liga utama Eropa. Ederson dapat menjadi pilihan tepat untuk memperkuat lini tengah jika Liverpool mengajukan tawaran untuknya. Namun seperti yang diperingatkan Romano, tidak akan mudah untuk memboyongkan dari Atalanta, kecuali jika The Reds merogoh kocek dalam-dalam anggaran transfer musim panas mereka. Dia akan sangat baik untuk dimiliki Anfield, namun hanya jika dia dapat diperoleh dengan harga yang dianggap pantas. Arne Slot tidak ingin jual pemain berusia 21 tahun ini. Liverpool tidak akan membiarkan Tyler Morton pergi pada musim panas ini. Diketahui bahwa meskipun ada ketertarikan terhadapnya, gelandang Liverpool Tyler Morton mungkin menjadi incaran sejumlah klub pada musim panas ini. Namun pelatih baru The Reds, Arne Slot, sangat ingin menyaksikan pemain berusia 21 tahun itu berakhir pada pramusim. Demikian dilaporkan oleh BBC Sport. Morton dipinjamkan ke Hull City musim lalu dan juga sempat dipinjamkan ke Blackburn Rovers pada musim 2022-23.
Keberhasilan peminjaman berarti bagian dari perjalanannya sebagai pemain dan tingkat ketertarikan yang ditimbulkan oleh penampilannya tidak mengejutkan bagi klub. RB Leipzig, Leicester City yang telah dipromosikan kembali ke Premier League, dan Atalanta dari Serie A adalah beberapa peminat Morton. Agen tertarik untuk melihat opsi yang tersedia baginya di skuad sebelum menjual atau membeli musim panas ini. Di tengah pembicaraan yang sedang berlangsung tentang peran nomor 6 dan meskipun Morton sebagai solusi untuk masalah yang sedang dihadapi, ia harus dianggap sebagai solusi. Di antara pemain berusia 21 tahun, Endo dan Stefan Bajcetic merupakan beberapa opsi internal untuk dipertimbangkan menjelang musim 2024-25. Satu-satunya pertanyaan adalah, apakah Morton dianggap sebagai alternatif yang lebih baik dari Endo? Morton jelas lebih unggul dalam hal penguasaan bola. Semua tergantung pada Morton untuk menunjukkan kemampuannya dan benar-benar memanfaatkan kesempatan yang telah diberikan oleh slot.